Saudara, kita akan bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan, yaitu yang diberi judul Akulah Roti Hidup. Ya, akulah roti hidup. Dan pada hari ini, awal bulan ini, kita masuk di dalam minggu Prapaskah. Saudara, artinya kita mempersiapkan diri menjelang Jumat Agung dan Paskah. Melalui minggu-minggu Prapaskah ini, kita akan merenungkan bersama-sama 7 perkataan akulah, ya, 7 perkataan akulah sampai nanti di Jumat Agung dan Paskah. Nah, ini masuk di dalam perkataan akulah yang pertama, yaitu akulah roti hidup. Mari kita sama-sama membuka bagian firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ke-6 ayat 25 sampai 35. Sepertinya tidak ditampilkan di layar, saudara membuka Alkitab sendiri maupun mungkin di gadget saudara. Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai 35. Kita akan membaca bergantian. Saya membaca ayat 25, saudara membaca ayat 26. Demikian seterusnya sampai ayat yang ke-35. Yohanes pasal yang ke-6 ayat 25 sampai 35. Demikian firman Tuhan. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat, supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang kau perbuat, supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang kau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis mereka diberinya makan roti dari sorga." Maka kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka, ya, Tuhan berikanlah roti itu senantiasa. Bersama-sama ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, kemudian merenungkan dan juga melakukannya di dalam keseharian kita. Nah, saudara, konteks pada saat itu, saudara, kalau kita memperhatikan bagian yang barusan kita baca ini, Tuhan kita Yesus Kristus baru saja melakukan mujizat yang luar biasa, yaitu 5 roti dan 2 ikan. Saudara pasti kenal mujizat ini, mujizat yang dari sekolah minggu kita sudah tahu, sudah belajar, bahkan kita juga mengajarkannya kepada anak sekolah minggu, begitu ya. Jadi mujizat yang luar biasa dan mereka sangat kenyang, orang banyak itu sangat kenyang. Bahkan tersisa 12 bakul, saudara. Kapan lagi bisa makan all you can eat bersama dengan Yesus. Bahkan boleh bawa pulang. Ya, all you can eat belum tentu tersisa, begitu kan ya. Ini all you can eat, bahkan tersisa, bahkan mungkin mereka bawa pulang. Dan mereka mungkin geleng-geleng, mereka bergumam, ini luar biasa sekali ini. Ini baru yang namanya nabi sungguhan. Ini Mesias yang kami tunggu-tunggu. Ini sangat luar biasa. Orang ini siapa? Bisa melakukan seperti itu di saat kami lapar. Ternyata tiba-tiba ada mujizat.
Kami mencari mungkin tukang roti di mana, kami tidak menemukannya, tetapi sang guru yang luar biasa, nabi yang hebat ini diam-diam melakukan mujizat. Dan oleh karena itu saudara, mereka diam-diam ingin mengusung Yesus untuk menjadikannya raja atas mereka. Siapa yang gak mau punya raja yang jago membuat mujizat? Diam-diam mereka pengen punya trik, punya rencana untuk mengusung Yesus. Inilah raja yang kami nanti-nantikan. Saudara, respon Yesus apa? Yesus menyingkir, saudara. Yesus menyingkir dari mereka. Tetapi saudara, luar biasa, mereka juga pantang menyerah, saudara. Mereka terus mencari Yesus, mereka mengejar Yesus. Mereka berusaha mencari Yesus dimanapun Yesus, berita tentang Yesus ada, mereka mengejarnya, saudara. Mereka menyusul murid-murid Yesus menggunakan perahu menyeberang ke Kapernaum. Ya, ini konteksnya. Mereka menyusul Yesus, menjumpai Yesus, ketemu Yesus di Kapernaum, dan saudara, ketika mereka berjumpa dengan Yesus, lalu apa respon Yesus? Saudara, mari kita melihat ayat yang ke-26. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Saudara, Yesus menolak mereka mentah-mentah, saudara. Padahal ini orang banyak yang sangat mengagumi Yesus. Popularitas Yesus makin bertambah. Kalau Yesus punya Instagram, followernya langsung melonjak, saudara. Followernya langsung melonjak saat itu juga. Tetapi di sini yang menjadi unik adalah Yesus justru menolak mereka. Bahkan menolak secara mentah-mentah, saudara. Nah, saudara, mungkin kita bertanya, kenapa Yesus menolak mereka? Mengapa Yesus tidak menuruti kemauan mereka? Saya akan menjawab dengan sebuah gambar. Saudara, ini adalah gambar apa? Gambar rambu lalu lintas. Saudara, gambar lalu lintas ini berarti ke sana. Begitu ya, kalau saudara maju ke depan berarti belok ke kanan gitu ya. Boleh belok ke kiri? Ke kanan harus ya, saudara ya. Dari lurus kemudian berhenti di sini, kemudian saudara harus belok ke kanan. Nah, inilah yang dimaksudkan dengan mujizat. Saudara, mujizat itu sign. Sign atau tanda. Tanda yaitu untuk mengarahkan kepada sesuatu. Mengarahkan kepada sesuatu yang lebih besar daripada mujizat itu. Nah, ketika Yesus memberikan mujizat kepada orang banyak, saudara, artinya Yesus sedang berkata, jangan berhenti di sini. Jangan berhenti di sini, tetapi lihatlah ke arah yang berbeda. Yaitu di sebelah kanan. Misalnya kalau kita pakai sebelah kanan. Berarti Yesus mengajak orang-orang itu untuk mengarahkan kepada sosok atau sesuatu yang lebih besar daripada mujizat, yaitu dirinya sendiri. Dirinya sendiri inilah yang Yesus ingin katakan kepada mereka, akulah roti hidup. Inilah roti jasmani yang kau nikmati saat ini. Ini bukan yang terutama, ini bukan yang utama, tetapi ada hal yang lebih utama, yaitu diriku sendiri. Oleh karena itu Yesus berkata, akulah roti hidup. Nah, ini maksudnya saudara-saudara, Tuhan memberikan mujizat itu bukan supaya kita, supaya orang banyak itu tidak berhenti di dalam mujizat itu. Tetapi melihat sesuatu yang lebih besar, yaitu Allah, pengenalan Allah yang luar biasa. Nah, kalau begitu kita bertanya, saudara, apa arti dari akulah roti hidup? Nah, ini yang kita perlu pelajari bersama-sama pada hari ini. Yang pertama, saudara-saudara, akulah roti hidup itu adalah Yesus sebagai sumber dari hidup yang kekal. Yesus adalah sumber dari hidup yang kekal. Ayat 27 dikatakan begini. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai hidup yang kekal,
yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Jadi Yesus dengan jelas bekerjalah untuk apa? Makanan yang menunjukkan bahwa ada hidup yang kekal, yaitu sumber dari hidup yang kekal, Yesus Kristus itu sendiri. Dan bukan hanya itu, ayat 51 saudara dikatakan, akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Saudara perhatikan, garis bawahi di sini, saudara, bahwa ketika seorang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Inilah yang Yesus maksudkan, bahwa inilah roti hidup akan memberikan hidup yang kekal. Nah saudara-saudara, kemudian menarik saudara, percakapan ini tentu orang banyak itu akan berpikir. Saudara dan saya juga akan berpikir jikalau Yesus berkata bahwa bekerjalah. Saudara berpikir apa? Pasti melakukan sesuatu, bukan? Kalau begitu bagaimana supaya bisa mendapatkan roti hidup itu? Bagaimana bisa mendapatkan hidup yang kekal itu? Dikatakan bekerjalah saudara-saudara. Tetapi saudara ayat yang ke-28, 29 dikatakan seperti ini. Lalu kata mereka kepadanya, apa yang harus kami perbuat? Supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Nah saudara bayangkan setting pada saat itu, orang banyak, murid-murid pada saat itu hadir di sana lalu bertanya begitu ya, kalau begitu bagaimana caranya, apa yang harus kami perbuat? Katanya disuruh bekerja. Nah tetapi di sini Yesus menjawab, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu kamu percaya. Saudara mereka langsung bengong saudara, tadi katanya disuruh bekerja, sekarang sepertinya tidak disuruh bekerja, hanya percaya. Maksudnya apa? Saudara dan saya juga akan bingung bukan dengan jawaban daripada Yesus. Tetapi inilah berita Injil Kristus saudara-saudara. Saudara tidak bekerja untuk perbuatan baik saudara, untuk menerima Injil keselamatan, tidak demikian. Kita tidak bekerja untuk mengejar pahala, tidak demikian saudara-saudara. Tetapi Allah lah yang bekerja demi keselamatan kita dengan mengutus sang roti hidup itu, Yesus Kristus, untuk memberikan dagingnya kepada setiap kita. Sehingga kita yang percaya kepadanya tidak binasa. Kita diselamatkan oleh anugerah. Inilah yang namanya dimasukkan dengan percaya. Dan bahkan percaya pun itu juga adalah anugerah Tuhan. Lalu yang kedua saudara-saudara, Yesus adalah sumber dari kehidupan sehari-hari. Ini pengertian daripada roti hidup yang kedua. Nah saudara yang menarik di sini setelah Yesus bicara soal kekekalan, tetapi Yesus juga bicara soal kesementaraan, keseharian hidup saudara-saudara. Sehingga saudara ini sangat menarik antara kekekalan dan keseharian itu ternyata saudara saling berkaitan. Meskipun ada di dalam ruang dan waktu yang terpisah. Tetapi ini saling berkaitan dan Yesus berhasil saudara mengkaitkan antara kekekalan dan kesementaraan. Nah saudara misalnya tadi ayat 31, nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga. Nah ini konteks daripada perjanjian lama, saudara, di mana umat Israel pada saat itu menerima roti mana itu setiap hari. Jadi mereka itu mengalami mujizat Tuhan setiap hari di padang gurun itu menerima makan roti dari sorga. Kita lihat konteksnya, Keluaran 16 ayat yang keempat. Dikatakan lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak.
Saudara, jadi Tuhan ingin mengaitkan antara kekekalan dengan kesementaraan, bahwa roti hidup itu bukan hanya berdampak pada yang kekal saja, itu maksudnya. Tetapi juga roti hidup itu adalah sumber di dalam hidup kita sehari-hari. Saudara, ketika kita menjalani hidup kita sehari-hari, saudara, kita butuh sesuatu untuk menjadi pegangan. Yaitu roti hidup itulah yang seharusnya mengisi, memberikan kekuatan, memenuhi saudara segala kebutuhan kita. Artinya adalah ketika kita mengakui bahwa Yesus adalah roti hidup, berarti kita mengakui dan bergantung penuh kepada pribadi Yesus itu sendiri di dalam keseharian kita. Saudara, ada sebagian orang yang hanya mengandalkan Yesus pada saat kekal. Pokoknya mati masuk surga. Tetapi di dalam keseharian saudara lupa sama Yesus, saudara. Dalam keseharian saudara sengaja meninggalkan Yesus. Pokoknya ini semua tentang saya. Pokoknya ini semua tentang keluarga saya. Tuhan Yesus disingkirkan. Paling hanya muncul saat Natal dan Paskah. Tetapi saudara, berita firman Tuhan pada hari ini mengajak setiap kita bahwa setiap hari kita butuh Yesus. Setiap hari kita harus bergantung kepada Yesus. Tidak mungkin kita bisa berjalan tanpa Yesus. Namun bukan berarti firman Tuhan ini mengajarkan kita bahwa kita bergantung penuh sama Yesus. Kalau begitu kita tidak usah bekerja. Nah saudara, lain konteksnya. Tadi saudara bekerja dengan hanya percaya, itu hanya mengacu pada kekekalan. Tetapi di dalam keseharian tidak demikian saudara. Karena firman Tuhan jelas bahwa kalau engkau tidak bekerja janganlah kamu makan. Kan begitu saudara. Tapi kita dituntut untuk terus bekerja sepenuh tenaga. Tetapi dalam pekerjaan kita mengandalkan Yesus. Kita memikirkan apa yang Yesus mau di dalam pekerjaan kita. Oleh karena itu, maksud Yesus apa? Untuk bergantung penuh. Maksudnya adalah jangan khawatir akan hari esok. Itu maksudnya. Jangan sampai kekhawatiran kita, meskipun kita ini sudah bekerja, meskipun kita ini sudah berjerih lelah, tapi masih ada kekhawatiran di dalam pikiran kita itu yang masih menguasai hidup kita. Seolah-olah kita berkata, Tuhan, Engkau ada gak sih di hari esok? Nah itu saudara, yang Tuhan ingin supaya kita menyingkirkan pikiran-pikiran negatif seperti itu. Sebab itu saudara, firman Tuhan pernah berkata dalam Injil Matius, janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok punya kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Seperti doa Bapa kami saudara, minta makanan pada hari ini, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Nah artinya apa? Hari ini kita mohon sama Tuhan, kita bergantung. Makanan yang di dalam konteks doa Bapa kami itu pakai juga sama roti, saudara ya. Nah kalau kita ini konteksnya kita Indonesia, nasi. Akulah nasi hidup, kira-kira seperti itu saudara ya. Nah saudara, kita mohon sama Tuhan, berikanlah nasi hari ini. Besok kita doa lagi, meskipun mungkin dalam pikiran pasti ada nasi. Tetapi ketika kita berdoa sama Tuhan, seperti itu setiap hari kita sedang bergantung. Tetapi realita membuktikan bukan? Ternyata besok tiba-tiba ada orang yang tidak bisa makan. Tiba-tiba ada sakit penyakit menyambar, langsung ada diagnosa di dalam hidup kita. Dan semua Tuhan yang pegang kendali, Tuhan yang memegang hari esok kita. Sebagian orang merasa sangat confident, seolah-olah tidak butuh Tuhan. Tapi sebagian lagi kita terlalu khawatir. Nah inilah Tuhan mengajarkan setiap kita. Yesus sebagai roti hidup, jangan kau khawatir, bergantunglah kepada pemberi hidup atau roti hidup. Saudara perhatikan ada 4 kata benda. Dikatakan firman Tuhan itu hidup lebih penting daripada makanan. Dan tubuh lebih penting daripada pakaian. Nah ini menarik sekali saudara, berarti ada 4 kata benda di sini. Ada apa? Hidup, makanan, tubuh, pakaian.
Kalau diurutkan, mana yang lebih mahal, mana yang lebih murah? Saudara pasti langsung muncul, ya, yang punya jiwa dagang, saudara pasti langsung muncul. Mana yang paling murah, saudara? Mana yang kalau beli sering dapat cashback? Mana kalau beli bisa dapat free ongkir, yang mana, saudara? Makanan, betul nggak? Lalu di atasnya makanan, pakaian. Di atasnya pakaian, tubuh. Baru hidup. Nah, ini jelas firman Tuhan. Bahwa kalau hidup itu lebih penting daripada makanan. Lalu kemudian tubuh lebih penting daripada pakaian. Lalu Tuhan memberikan tubuh dan hidup itu free. Padahal itu yang mahal. Saudara bisa nangkap logikanya. Tuhan memberikan free kepada setiap kita. Padahal itu harganya sangat mahal. Apalagi saudara masalah makanan dan pakaian itu maksudnya. Kalau saudara bisa mendapatkan harga yang sangat mahal, kenapa kita harus khawatir dengan hal-hal yang jauh lebih murah? Kalau saya bisa menyekolahkan anak saya di sekolah termahal di Jakarta, saudara, saya tidak perlu khawatir, bisakah saya membelikan buku gambar, buku pelajaran, alat tulis. Karena apa? Karena saya mampu pasti. Demikian juga Bapa di surga ingin berkata seperti itu kepada kita. Kalau hidupmu saja sudah kuberi kepadamu, itu lebih penting daripada makanan dan pakaian. Kenapa kamu khawatir? Dan kalau kita mau kaitkan dengan kekekalan, saudara, hidup saudara dan saya diberi secara cuma-cuma kepada Tuhan. Lalu kemudian Tuhan menebus kita dari kekekalan itu. Tuhan berikan kepada kita ada hidup kekal yang jauh lebih mahal daripada hidup yang biasa sementara ini. Dan hidup yang kekal itu Tuhan juga beri secara cuma-cuma. Kenapa kita harus khawatir, saudara, akan makanan dan minuman? Itu maksudnya, saudara. Kalau ada hal yang jauh lebih mahal, Tuhan berikan free. Tetapi kenapa kita khawatir untuk hal-hal yang murah? Bersandarlah kepada roti hidup itu. Dalam keseharian kita bergantung penuh di dalam roti hidup. Nah, saudara, keseharian itu bukan hanya soal makanan minuman. Itu berkat jasmani yang menguatkan rohani kita. Tetapi kita tahu di dalam keseharian itu juga adalah berkat rohani. Ada firman Tuhan yang menopang, ada firman Tuhan yang menguatkan kita. Jadi waktu kita makan itu bukan hanya makan masalah makanan jasmani, tetapi makan rohani, saudara. Saudara, kalau kita makan banyak, kenyang, tetapi rohani saudara tidak diisi, maka menjadi letih dan lesu dan berbeban berat. Kalau rohani saudara diisi seperti hari ini, tetapi pagi saudara belum makan, maka kurang konsentrasi, siang mau makan apa, kan begitu. Jadi dua-dua itu saling berkaitan antara berkat jasmani dan berkat rohani. Meskipun keduanya adalah aspek berbeda, tetapi saling mempengaruhi, saudara. Rohani yang baik, jasmani kita juga akan semakin baik. Jasmani yang baik akan mempengaruhi hal rohani. Nah, saudara-saudara, Martin Luther pernah berkata begini, preach the gospel to myself every day because we forget it every day. Khotbahkanlah Injil kepada dirimu setiap hari. Karena diri kita itu mungkin lupa setiap hari. Terus diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Bukan hanya soal makan minum, tetapi firman Tuhan itulah yang menguatkan kita. Firman Tuhan itulah yang menopang hidup kita. Suatu kali seorang cucu yang sudah remaja, cucu ini pinter. Suka ngajak omanya berdebat, saudara ya. Dan omanya itu didatangi, halo oma, mau tanya dong. Tanya apa? Tanya begini oma, 2 minggu yang lalu Pak Pendeta khotbah apa? Oh, omanya, apa ya? Tuh kan, oma rajin ke gereja, tapi selalu lupa. Ya, firman Tuhan yang dikhotbahkan selalu lupa. Gimana, mending gak usah ke gereja oma, daripada lupa begitu habis dengar firman Tuhan terus
lupa. Nah, di balik cucu yang pandai, ada orang tua yang pandai. Di balik orang tua yang pandai, berarti omanya juga pandai, saudara ya. Omanya pikir-pikir, ini jawabnya bagaimana ya. Lalu kemudian giliran omanya itu tanya sama cucunya. Di sini nak, oma juga pengen tanya sama kamu. 2 minggu yang lalu, kira-kira kamu makan apa ya? Wah, dia pikir-pikir lagi, saudara. Lupa oma. Nah, kalau kayak gitu, oma masak lo 2 minggu lalu, masak enak lo. Kamu lupa, kalau gitu ndak usah dimasakin lagi ya. Oh, jangan gitu dong oma. Pokoknya kan oma masak terus aku makan, aku sehat loh. Ya sama. Ya, waktu dengar firman Tuhan, saudara mungkin ya kalau terpaksa lupa, bukan berarti suruh lupa ya saudara ya, bertobatlah kalau seperti itu. Kalau kita terpaksa lupa, sadarlah bahwa sampai saudara bisa berdiri hari ini, ada firman Tuhan yang menopang, ada firman Tuhan yang menguatkan setiap saudara. Ada firman Tuhan yang memberikan kekuatan. Mungkin saudara, waduh apa ya lupa. Tetapi pada saat itu saudara sedang menelan firman Tuhan, lalu diberikan kesegaran yang baru. Oleh karena itu saudara kita harus tetap bergantung supaya apa? Supaya terus makan firman Tuhan. Alangkah baiknya tidak lupa. Sehingga waktu hari Senin, Selasa diingat lagi, dikenyangkan lagi sampai Sabtu. Sehingga Minggu dapat makanan yang lebih memuaskan barangkali. Terus kemudian diingat lagi Senin sampai Sabtu. Saudara akan kenyang saudara dengan firman Tuhan. Oleh karena itu saudara bersyukur jikalau hari ini kita bisa bersama-sama mendapatkan kebenaran firman Tuhan sehingga saudara dikenyangkan dan bahkan bukan hanya saudara dikuatkan tetapi saudara mendapatkan pengertian yang baru. Oleh karena itu saudara yang ketiga di sini Yesus bicara akulah roti hidup, yaitu Yesus adalah sumber dari kepuasan hidup. Ayat 35 dikatakan begini, kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Nah ini menarik sekali saudara, waktu makan ternyata tidak lapar lagi. Jadi menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa roti hidup ini adalah sumber kepuasan. Jadi saudara sumber kepuasan yang membuat dia tidak makan lagi dan tidak lapar lagi dan tidak haus lagi. Namun pertanyaannya apakah makan lagi? Loh kan udah gak haus lagi, sudah tidak lapar lagi. Kalau begitu cukup, sudah firman Tuhan selesai ini, lalu seterusnya sudah tidak perlu lagi. Apakah seperti itu? Kita lihat saudara di sini. Seorang penulis buku membagi jenis lapar dan haus seseorang. Yang pertama saudara, ada 3 macam jenis lapar dan haus. Yang pertama adalah lapar dan haus dari jiwa yang kosong. Nah orang yang haus dan lapar semacam ini, dia akan terus mencari kebenaran, mengisinya sesuatu dengan hal yang lain di luar Yesus. Dia mungkin mengisi dengan kepuasan seks, dia ke night club, dia mencari-cari tempat penghiburan supaya apa? Memang hatinya itu kosong, dia sebenarnya haus akan sesuatu itu. Tetapi dia tidak menemukan, dia isi dan hidupnya makin lama makin hancur dan makin kelam. Kalau positif, dia mungkin mencari dengan agama. Padahal agamanya itu tidak menyelamatkan, dia merasa memperoleh sesuatu yang bisa mengisi hatinya. Tetapi sebenarnya tidak menyelamatkan dia. Nah ini orang yang jenis pertama, jiwa yang kosong. Yang kedua saudara, lapar dan haus dari jiwa yang kering. Maksudnya apa? Maksudnya adalah seorang itu sudah percaya, sudah pernah menerima keselamatan, sudah lahir baru di dalam Tuhan, mengalami pertobatan. Tetapi seiring berjalannya waktu, dia tidak mengandalkan sang roti hidup itu di dalam kesehariannya. Akhirnya hidupnya jauh dari Tuhan. Hidupnya merasa kekeringan. Meskipun sudah Kristen tetapi kok rasanya kok masih kering ya. Masih harus ada sesuatu yang bisa memuaskan. Maka dia dipuaskan dengan uang, dipuaskan dengan prestasi, dipuaskan dengan jabatan. Anak muda dipuaskan dengan pacarnya. Dia bergantung sama pacarnya, dia bergantung sama orang lain, bergantung sama teman-teman, bergantung sama apapun di dunia ini selain daripada Yesus. Nah ini jenis orang yang haus dan lapar
Karena jiwanya kering. Dia butuh sesuatu yang supaya apa? Supaya bisa mengisi kebasahan daripada jiwanya. Seringkali, wah retreat kapan begitu ya. Pokoknya habis retreat itu basah. Nah setelah retreat selesai, habis itu mulai kering lagi. Lalu kemudian menunggu tahun depan. Retreat di tahun depan. Membuat dahagaku menjadi basah kembali. Kira-kira seperti itu saudara. Tetapi yang ketiga sudah dimaksudkan di sini yaitu jiwa yang puas. Jiwa yang puas. Tadi yang pertama apa? Kosong. Kedua jiwa yang kering. Tiga jiwa yang puas. Nah maksudnya apa jiwa yang puas? Jiwa yang puas adalah orang yang sudah menikmati makanan tertentu, lalu kemudian dia pengen nikmati lagi. Karena saking nikmatnya, ini maksudnya. Jadi kalau orang bahasa kerennya tuh bertanya, lu lapar apa doyan? Jadi sudah nikmati, tapi dia pengen nikmati lagi. Waduh indah sekali, itu nikmat sekali makanan itu, pengen lagi. Perhatikan gambar minuman ini saudara. Saudara pilih yang kiri apa yang kanan? Kalau, saya kasih kalau dulu ya, tidak membuat saudara diabetes, yang kanan, gulanya aman, dan saudara akan sehat ketika minum yang kanan. Kira-kira begitu ya saudara ya. Sebab saya tahu udah banyak yang diet di sini. Kira-kira kan begitu. Nah saudara pasti akan pilih yang seger ya, yang kanan ya. Tapi kalau seperti saya ini sudah ngomong sekian lama saya butuh yang kiri. Kenapa? Mulai kering. Saudara lari maraton begitu ya. Saudara pasti butuh air putih untuk menyegarkan kembali. Karena mulai kering. Tetapi yang dimaksudkan di sini karena sudah puas saking nikmatnya, saudara pengen lagi, itu yang kanan. Jadi jiwa yang puas yang dikehendaki Tuhan. Ketika makan roti hidup itu seolah-olah tidak mau yang lain. Hanya Tuhan segala-galanya yang bisa memuaskan kehidupan kita. Namun sedihnya saudara banyak orang Kristen berada di 2 apa 3? Di kedua. Mencari kepuasan dari Tuhan karena jiwanya kering. Karena apa? Karena banyak orang percaya yang mengisinya dengan cara yang salah. Mengisi dengan makanan, traveling, uang, prestasi, kekayaan. Tentu itu semua tidak salah. Saudara itu karena berkat Tuhan yang juga kita boleh nikmati. Dan itu semua juga berasal dari Tuhan kalau itu semua bukan dosa. Tetapi saudara masalahnya adalah ketika kita menjadikan berkat itu menjadi pusat hidup kita, saudara harus hati-hati. Karena berkat yang baik itu bisa menjadi berhala yang jahat. Dan kita mulai menyingkirkan hati kita dari Tuhan. Ciri-cirinya adalah ketika kita menikmati berkat itu, kita ingat Tuhan yang memberikan. Kita bisa makan enak, itu karena Tuhan. Kita bisa menikmati liburan yang enak, itu semua berkat dari Tuhan. Lalu kita tidak dikendalikan oleh berkat itu saudara, kalau Tuhan belum memberikannya. Pikiran kita hanya terobsesi dengan tempat-tempat tertentu padahal kita belum diberikan berkat oleh Tuhan. Tapi kita hanya terobsesi kapan ya. Pokoknya pikirannya di sana terus ya. Terus di sana ada tempat liburan yang indah, nan permai saudara. Tetapi Tuhan belum mengizinkan, ya sudah. Berarti belum diberikan berkat dari Tuhan. Lalu ketika kita belum diberikan berkat dari Tuhan, kita tidak iri dengan orang lain. Kita tidak iri dengan orang lain. Karena apa? Karena memang Tuhan memberikan berkat kepada kita masing-masing. Ada berkat yang Tuhan berikan kepada kita itu bisa berbeda dengan orang lain. Nah yakinlah saudara, ketika itu semua tidak ada dalam diri kita, saudara percaya kita sedang meninggikan Tuhan dan memusatkan Tuhan.
Kita menikmati Tuhan lewat berkat-berkat dan tidak menjadikan berkat itu menjadi berhala dalam hidup kita. Dan kita sadar menyingkirkan berhala semacam ini tidak mudah, saudara. Oleh karena itu, Tuhan bukan hanya berkata, akulah roti hidup. Tetapi Yesus Kristus sang roti hidup itulah yang puas dengan dirinya sendiri dan puas dengan kasihnya dengan Bapa itu rela turun menjadi manusia. Dia rela meninggalkan segala kenyamanan di surga, saudara, untuk menebus dosa setiap kita. Sang roti hidup itu sebenarnya memiliki gelar sebagai Allah, saudara. Tetapi dia rela menjadi manusia, gelarnya jadi manusia. Bahkan ketika jadi manusia, gelar raja jadi hamba. Mengapa kita selalu mengejar gelar, mengejar kedudukan yang selalu lebih tinggi, itu menjadi sebuah kepuasan. Nah, di sini Tuhan mengajarkan setiap kita bahwa sang roti hidup itu dicela, dihujat, bahkan dagingnya dipecah-pecahkan di atas kayu salib. Supaya apa? Supaya yang puas itu akhirnya bisa turun lalu mengisi kekosongan di dalam jiwa saudara. Ada hati yang sedang kering, hati yang sedang kosong, dipuaskan oleh sang roti hidup itu, saudara. Dan itulah kuasa Injil. Itulah Injil yang hidup, yang menyingkirkan berhala-berhala di dalam hati kita. Sehingga kita dipuaskan di dalam Tuhan. Saudara, masihkah kita mengejar hal-hal, berkat-berkat jasmani yang menjadikan standar kepuasan di dalam hidup kita? Singkirkanlah itu. Jadikanlah Yesus Kristus, sang roti hidup, yang memuaskan hidup kita. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita tenang sejenak.